Salam satu hobi bonsai Indonesia, Small Tree Big Dream. Jumpa lagi dengan saya Mas John Bonsai. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang apresiasi seni bonsai Indonesia. Nah, sebelum kita lanjut, mohon dukungannya untuk like, subscribe, komen, serta share dan aktifkan tombol notifikasinya agar ketika Mas John Bonsai mengupload video-video terbaru pengetahuan seputar bonsai bisa langsung dicerna dan bisa langsung di view oleh sahabat-sahabat semuanya. Oke. Nah, lanjut di pameran dan kontes bonsai, artinya pameran dan kontes bonsai nasional, karena standar penilaian ataupun apresiasi ataupun penjurian yang dilakukan oleh para juri-juri yang tentunya sudah melakukan berbagai tahapan sampai mereka bisa menjadi juri, baik juri madya ataupun juri utama ataupun dewan juri ataupun juri-juri lokal yang tentunya mereka sudah melewati jenjang-jenjang pelatihan khusus tentang apresiasi ataupun penilaian yang terstandar oleh PBBI. Nah, sebuah karya seni bonsai ini dapat diapresiasikan dengan cara memberikan bobot nilai. Ya, karena ini ada kontes maka diberikan bobot nilai, karena kalau nggak diberikan bobot nilai kita nggak tahu ini mana nih yang bagus, mana nih yang lebih bagus dari yang bagus, mana nih yang mendapatkan best 10, mana nih yang mendapatkan best in show atau yang terbaik. Nah, makanya untuk mendapatkan itu semua diberikan bobot nilai. Nah, bobot nilai ini terdapat pada unsur-unsur tertentu yang terletak dan ada pada medium karya seni tersebut yang terbentuk menjadi sebuah kesatuan, yaitu antara yang tersurat dan tersirat. Nah, di sini bobot nilai yang diberikan ini berdasarkan medium karya seni ataupun bonsai yang ditampilkan, yang dikonteskan. Ada yang dalam satu kesatuan ya, antara semisal kan bonsai itu banyak sekali aksesorisnya, semisal ada meja, kemudian pot, kemudian ada aksesoris batu dan yang lain sebagainya. Nah, ini yang dinilai adalah semua satu kesatuan ini ya, satu kesatuan dinilai semuanya. Nah, dalam sebuah kesatuan bonsai yang ditampilkan ini yang dinilai ada penilaian secara tersurat dan juga penilaian secara tersirat. Nah, tersurat dan tersirat ini, ini tentunya adalah apa yang ditangkap oleh mata dari para yang menikmati, yang menilai ini secara langsung bisa terlihat oleh mata. Jadi mediumnya jelas. Oh, ini batangnya kayak gini, ini gerak dasarnya kayak gini, ini kematangannya kayak gini dan lain sebagainya. Nah, itu tersirat. Jadi ini yang sifatnya dia lebih objektif, tersirat ini ya. Makanya di apresiasi atau penilaian para juri ini, bobot nilai yang tertinggi adalah yang tersurat ini, karena semua orang bisa melihat nih, bentuknya ada, bentuknya kayak gini, semua orang bisa melihat. Makanya di tersurat ini dia memiliki bobot nilai yang tertinggi, yaitu 70%. Nah, sementara yang tersirat ini ataupun nanti akan dijelaskan lebih lanjut, nilainya 30% dari total keseluruhan 100% penilaiannya. Nah, masing-masing ini antara yang tersurat dan tersirat ini nanti ada banyak sekali breakdownnya. Breakdownnya seperti apa nanti kita akan pelajari bersama ya. Nah, bobot nilai yang diberikan tidak hanya pada unsur wujud seni yang dapat ditangkap oleh indera penglihatan saja yang disebut tersurat. Jadi wujud seninya tersurat, akan tetapi juga unsur isi seni yang tidak terlihat atau disebut tersirat yang hanya dapat ditangkap oleh indera rasa. Nah, ini sering sekali ya. Jadi bonsai itu bisa diterima oleh rasa dan juga logika. Nah, rasa setiap orang ketika melihat bonsai dia tentunya akan beda-beda ataupun rasanya itu akan beda lah setiap orang. Antara saya mungkin dengan yang lainnya, dengan teman saya mesti akan memiliki rasa ataupun yang berbeda terhadap sebuah bonsai. Nah, itu sifatnya lebih subjektif daripada yang tersurat tersebut. Nah, itu ya, jadi dua. Nah, kemudian yang tersurat, salah satu unsur penilaian yang disebut sebagai wujud seni
adalah unsur objektif. Tadi saya jelaskan, ini sangat objektif, tersurat dan bisa terlihat oleh mata, semua orang bisa melihatnya. Kemudian melihat bentuk wujud seninya, maka sebuah karya seni akan dapat diberi bobot nilai dengan cara dipilah berdasarkan teori yang sesuai dengan alirannya. Nah, sangat penting sekali ini ya, karena basic dari penilaian ini yang pertama adalah tentang aliran. Jadi sesuai nggak nih konsepnya ataupun alirannya, dari gerak dasarnya, kemudian bentuknya dan lain sebagainya, sesuai nggak? Itu ya alirannya. Makanya bagi yang belum paham tentang aliran seni Punce, nanti bisa dicek di channel Mas John Punce. Saya sudah menjelaskan ada aliran naturalis, ekspresionis dan juga surrealis. Di video-video sebelumnya ada ya, bisa cek di deskripsi nanti juga mengenai aliran ataupun model-model Punce. Nah, tentu saja untuk menilai setiap aliran harus menggunakan kacamata pengertian yang berbeda sesuai dengan konsep dan makna dari masing-masing aliran. Nah, ini ya, jadi makanya ketika kita melihat ataupun menilai Punce, misal Punce ini konsepnya ataupun basicnya alirannya adalah aliran naturalis, maka kita penilaiannya juga menggunakan penilaian dengan kacamata naturalis. Begitu juga dengan ekspresionis. Punce ekspresionis tentunya kita tidak hanya menilai, tidak bisa dinilai dengan kacamata naturalis ataupun kacamata surrealis, tapi kita harus menggunakan kacamata ekspresionis. Begitu juga dengan surrealis, kita juga harus menggunakan kacamata surrealis. Nah, makanya sangat penting sekali ya bagi teman-teman yang ingin mengonteskan Punce-nya ataupun proses program pembuatan Punce, mulai dari awal kita pahami dulu basicnya, aliran dari sebuah Punce. Ini sangat penting sekali. Makanya ketika kita sudah paham itu, nanti ketika banyak sekali kan, ketika di pameran juga kontes, kadang ada yang kurang legowo dengan hasil penjuriannya. Nah, mungkin kita pahami dulu pengertian tentang Punce ataupun ilmu-ilmu tentang Punce kita dalami, agar ketika kita dikonteskan Punce kita bisa menerima dengan baik hasil penilaian dari Dewan Juri. Adapun margin error tentunya juga ada lah, karena misal dari sekian ratus Punce yang dinilai, tentunya ada 1-2 yang mengalami error dalam proses penilaiannya. Itu sangat manusiawi. Nah, itu terus tadi sudah jelaskan ini ya, konsep tentang aliran, yaitu naturalis itu ada 2, naturalis dogmatis dan juga naturalis. Nah, naturalis dogmatis ini sangat pakem sekali, sangat paten sekali ya, sekarang sangat jarang sekali lah naturalis dogmatis, ini kan naturalis. Terus naturalis ini memiliki 5 gaya dasar, naturalis ya. Jadi gaya. Kemudian kalau di ekspresionis dia lebih luas lagi, dia memiliki model ataupun bentuk sama juga kayak di surrealis. Nah, itu kita pahami dulu tentang aliran-aliran itu ya, jika kita ingin belajar tentang apresiasi ataupun penilaian di karya seni Punce. Nah, apresiasi penilaian tersurat ini yang menitik beratkan pada 4 penilaian itu ya. Karya yang ditampilkan sesuai dengan konsep teori aliran. Yang pertama naturalis, dogmatis, naturalis, ekspresionis, surrealis. Jadi karya yang ditampilkan sesuai dengan konsepnya, maka para dewan juri akan menilai dengan kacamata masing-masing dari Punce yang ditampilkan itu. Terus yang kedua, tahapan hidup. Nah, tahapan hidup ini biasanya sangat erat sekali dengan kita mengenal kelas-kelas ya. Kalau sekarang ada kelas prospek, kemudian kelas pratama, madya, utama, dan juga bintang. Nah, tahapan ataupun kematangan ini ya. Nah, tahapan ini ada berbagai macam. Yang pertama tahapan bayi. Tahapan bayi itu pohon hanya memiliki akar dan batang. Kemudian tahapan anak, akar, batang, dan juga cabang. Kemudian tahapan remaja, akar, batang, cabang, dan juga ranting. Sampai ranting ini ya. Kemudian tahapan dewasa, akar, batang, cabang, ranting, dan juga anak ranting. Nah, tahapan tua, akar, batang, cabang, ranting, anak ranting, cucu ranting, dan selanjutnya. Jadi
semakin lama semakin komplit tahapan dari Bonce ini, jadi semakin matang jadi ya. Nah, ini nanti akan berpengaruh di kelasnya. Semisal kita memiliki Bonce kok masih di tahapan anak, misal akar, batang, dan cabang, kita konteskan di kelas regional, tentunya dia akan kalah dengan Bonce-bonce yang tahapannya lebih matang. Jadi makanya ini yang harus tepat ya, yang harus tepat kita menempatkan Bonce kita mau ditampilkan di kelas apa itu ya. Semakin matang tentunya juga tahapannya juga akan semakin, kelasnya juga akan semakin naik itu. Terus yang ketiga ada keseimbangan. Keseimbangan ini semacam kayak kematangan anatomi, misal batang, cabang, ranting ini besarnya, terus anatominya itu seperti apa, terus juga dimensi, komposisi ruang, proporsi. Nah, terus yang keempat, keharmonisan yang selaras dengan konsep dan serasi dengan unsur-unsur pendukung lainnya. Nah, ini unsur-unsur pendukung lainnya juga sangat penting teman-teman, kayak pot, kemudian potnya harus sesuai dengan model ataupun konsep dari Bonce itu. Terus aksesoris lainnya, semisal ada batu, semisal ada meja dan lain sebagainya harus sesuai karena satu kesatuan. Nah, terlihat tua, sehat, dan juga alami. Nah, ini juga sangat penting, 5 faktor yang kelima. Jadi setelah kita tampilkan Bonce ya terlihat kesan tuanya ada, pohonnya sehat, dan kesan alaminya juga ada. Apresiasi tersirat adalah unsur-unsur yang subjektif, jadi sifatnya sangat subjektif. Tadi saya sudah jelaskan, unsur yang subjektif atau isi seni atau juga dengan kata lain disebut sebagai penjiwaan. Jadi tersirat ini erat kaitannya dengan penjiwaan. Jadi penilaiannya menitik beratkan atau terkonsentrasi ya pada hal-hal yang menyangkut rasa. Jadi hubungannya erat sekali dengan rasa berupa kesan dan juga pesan. Nah, jadi Bonce itu kan sebuah karya seni ya. Jadi seniman Bonce ini membuat Bonce, tentunya dia memiliki kesan dan juga pesan yang ingin disampaikan kepada pengunjung atau penikmat dari karya seni Bonce-nya. Nilai kreativitas ini mempunyai kadar tertentu ya tentunya, dan untuk menentukan kadar ini pasti tidak luput dari keberadaan kadar wujud seni. Jadi titik beratnya tetap tadi ya di wujud seninya, tapi ada pesan ataupun nilai yang tersirat di apresiasi tersirat ini. Nah, setelah itu akan terjadi proses pengolahan rasa untuk merasakan dan mengerti pesan yang terkandung di dalam isi seni. Jadi dari wujud kemudian orang bisa melihat, menangkap, kemudian mengamati, dan ada proses penjiwaannya di situ, kemudian diejawantahkan dengan rasa, dan akhirnya kesan dan pesan dari si pembuat Bonce atau seniman Bonce ini sampai kepada para dewan juri atau apresiasi, dan tentunya itu nilainya sangat subjektif sekali ya. Jadi dan tiap-tiap orang akan memiliki nilai tersirat ini yang sangat berbeda-beda. Nah, jadi poinnya ada 3 di apresiasi penilaian tersirat. Yang pertama yaitu nilai kreativitas, kemudian nilai daya tarik, dan juga nilai pesan. Itu ya pentingnya. Kalau tadi di apresiasi tersurat ada 5 poin pentingnya. Yang pertama sesuai dengan teori ataupun konsep aliran, terus tahapan hidupnya, jadi terus keseimbangan hidupnya, keseimbangan dimensi, komposisi ruang, proporsi, dan juga kematangan anatomi, serta keharmonisan yang selaras ya dengan konsep serasi dengan unsur-unsur pendukung lainnya. Dan yang kelima, terlihat terkesan tua, sehat, dan juga alami. Kemudian diapresiasi tersirat 3 poin pentingnya yaitu kreativitas, nilai daya tarik, dan juga nilai pesan. Nah, jadi itu ya 2 poin penting apresiasi atau penilaian tersurat, yaitu di wujud seninya, tersirat di isi seninya. 70%, 30%. Oke, sekilas itu ya teman-teman, konsep dasar ataupun dasar-dasar dari
penilaian untuk bonse-bonse yang ada di dalam kontes-kontes. Jadi dalam berkaya harus memenuhi unsur-unsur itu ya, tadi yang dijelaskan untuk bisa mendapatkan nilai yang bagus. Nah, untuk masalah best 10 best in show ini kan tergantung dari peserta yang lainnya ya. Jadi 2 poinnya itu 3 sebenarnya nilainya cukup, terus kemudian baik dan juga baik sekali. Nah, untuk best 10 dan juga best in show ini biasanya tergantung peserta lainnya ataupun lawan lainnya. Oke, itu dulu ya, sangat singkat sekali penjelasan mengenai konsep ataupun penilaian dalam kontes bonse, dan kedepannya mungkin akan kita belajar bareng lebih mendalam lagi satu persatu dari poin-poin yang saya jelaskan tadi. Oke, terima kasih, cukup sekian dan tetap semangat. Salam satu hobi, Bonse Indonesia, small tree big dream. Yang lagi viral-viralnya di TikTok ini kita hadirkan.